Halo semuanya, kembali dengan saya David. Hari ini saya akan menjelaskan tuas jenis 3 dan kelompok saya adalah Kaden dan Darren Anderson. Jadi sebelumnya kita akan mengulang ke tuas dulu. Tuas atau pengungkit atau dalam bahasa Inggrisnya lever adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu atau fulcrum, titik gaya, force, dan titik beban, load, yang divariasikan letaknya. Jadi intinya, kalau kita menggunakan tuas itu supaya mempermudah, ya, bukan mengurangi usahanya, gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tuas tapi lebih berat, itu aneh. Kenapa bisa gitu jadi lebih berat? Harusnya lebih ringan. Kita selanjutnya adalah jenis tuas. Jadi sebenarnya tuas itu ada 3 jenis tuas ya. Yang satu itu tuas jenis 1 seperti gunting gitu, atau palu ya, kayak gituan lah ya. Terus ada tuas jenis 2 seperti gerobak, atau enggak yang namanya handle rem sepeda gitu, sama tuas jenis 3 stapler dan lain-lain lah. Jadi hari ini kita akan membahas lebih ke dalam ini. Kalau tuas jenis 3 itu, jadi kuasanya itu yang letaknya itu di tengah. Tetapi kalau tuas jenis 1 itu tumpunya di tengah. Kalau tuas jenis 2 beban yang tengah. Tapi kalau tuas jenis 3 itu kuasa kita yang di tengah. Jadi ya gini, kuasanya itu letak di tengah. Ya tadi saya udah bilang. Ya contoh alatnya ya kayak skop, stapler, penjepit roti, dan pinset gituan ya. Jadi sekarang saya akan membahas ke perhitungannya. Jadi rumus tuas itu ada 2 sebenarnya. Kalau kamu hanya mau mencari lengan kuasa atau lengan beban atau gaya atau berat bendanya, jadi pakai yang rumus tuas pengungkit. W itu beban ya. Jadi W kali LK sama dengan F kali LB. Oh, jadi kalau W itu beban, LK itu lengan kuasa, F itu di gayanya. Kalau LB, ini kayak wait ini kayaknya ada yang salah. Harusnya mah beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa harusnya. Jadi kalau kamu mau cari KM-nya itu F per W, gaya per beban. Ini nggak tahu kenapa harusnya kebalik ini teh. Jadi W kali LB, misalnya agak besar tulisannya, sama dengan F kali lengan kuasa. Harusnya mah kayak gini sepengetahuan saya. Kalau KM nih, kalau cari KM ya, harus tulis nih jadinya, sama dengan W per F. Bisa ini atau bisa juga L K per LB. Jadi ini adalah rumus untuk mencarinya. Jadi kalau misalnya mau cari ya lengan beban ya langsung aja ke yang rumus ini, yang
yang itu tuh, yang ini nih, ini kalau mau cari keuntungan mekaniknya kita ya pakai yang ini ya. Kan salah jadinya, harusnya effort W, bukan itu, salah, kan gini, salah ketang tadi, si F per W. Untung saya sadar, jadi ya gitulah pokoknya mah. Jadi ya sekian dari saya. Sekarang kita akan bersambung penjelasannya ke Kaden. Oke, sekarang aku akan jelasin contoh-contohnya. Ini contoh-contoh alat dalam keseharian kelas jenis 3-nya. Kalau lo kayak di apa itu, di sawah mungkin gitu, atau di perkebunan gituan, mungkin contoh alat-alat keseharian buat di sawah dan perkebunan kelas jenis 3 itu kayak cangkul dan skop gitu. Itu kalau kayak mungkin buat di sekolah atau di pekerjaan gitu, kayak pakai yang buat kertas itu diketrek-ketrek ya, atau namanya apa. Itu kayak di situ. Nah, pinset juga termasuk contoh alat-alat keseharian terus jenis 3-nya. Hola amigos, kan si Raffi udah aja beres jelasin. Nah sekarang gua jelasin tentang perhitungannya, soal perhitungan sama KM. Oke, dan contoh alat-alat itu apa sih? Contoh alat-alat kelas jenis 3 dalam keseharian gitu. Oke, aku jelasin yang perhitungannya dulu. Jadi ini kan ada pinset, bebannya teh 1N gitu, kayak W, LB nya teh 10 cm, terus akannya teh 5 cm gitu kan. Nah di sininya titik tumpu ya. Nah diketahuinya itu W nya sama dengan 1 M di situ. LK malah nulis LJ, LK nya itu 5 cm di situ. LB nya 10 cm di situ teh. Yang ditanya yaitu teh apa ya, bukan W, F gitu kan. Belum ada F sama KM, kan saya juga harus jelasin KM. Nah jawabnya saya menjawab yang F nya dulu. Bukan ya, aku pakai rumusnya yang W kali LB sama dengan F dikali F dikali LK. Di situ kan W-nya 1N, situ teh dikali LB-nya teh 10 cm. Di situ teh F-nya kan belum ketemu, jadi aku nulis F aja dikali LK-nya teh 5 cm. Iya benar. Itu kan J-nya 10 sama dengan 5F. Jadi F-nya itu sama dengan 2M gitu. Oke. Nah, sekarang KM-nya aku pakai umum. Kan KM sama dengan W per F atau LK per LB. Tapi dalam penjelasan ini gue mau pakai LK bagi LB aja. Jadinya KM sama dengan LK-nya kan 5, itu bagi LB-nya 10. Jadinya KM sama dengan 5 bagi 10. Di situ KM sama dengan 1/2. Jadi KM-nya 1/2. Ini memang bisa mungkin gitu, KM-nya 1/2 sih, bingung. Oke, terima kasih telah menonton dan adios.